di Kabupaten Bekasi dan Jawa Barat terutama. Senang sekali teman-teman bisa hadir dalam kegiatan kita kali ini. Hari ini Ibu Bella nanti yang akan menjadi presenter kita akan membahas banyak sekali mengenai berbagai hal yang hubungannya dengan literasi. Literasi kita gunakan di berbagai bidang tentu saja, dan hari ini senang sekali teman-teman bisa hadir di sana. Kita akan mengupas secara tuntas, setajam silet. Sangat dalam sekali karena Bu Bella ini sudah ahlinya banget. Jadi sudah hadir tentunya gitu. Jadi kita langsung saja berikan waktunya kepada Bu Bella. Silakan Bu Bella. Terima kasih Bu Indi. Suara saya Sekali, kedengeran? Bu. Ya, terima kasih. Selamat pagi untuk Bapak Ibu yang sudah hadir semua pada pagi hari ini berbagi dari sekolah. Secara singkat tadi Bu sudah menjelaskan sedikit perjalanan saya. Jadi saya sudah di Cikarang ini sejak tahun 2011. Jadi belum lama ya. Hari ini saya berbagi kepada Bapak Ibu semuanya sebentar. Salah satu, jadi kalau kita berbicara soal literasi itu banyak sekali Bapak Ibu, ada literasi finansial, matematika bahkan. Nah, saya hari ini secara spesifik ingin berbicara soal model literasi informasi. Nah, ini tentunya berkaitan dengan alat bantu yang sedang kita pakai saat ini di dalam masa belajar dari rumah dan bekerja dari rumah, yaitu teknologi internet, begitu ya. Nah, sebenarnya saya kalau mau ini tuh bisa sesi 3 kali 2 jam. Nah, tapi karena saya hanya memiliki waktu kurang lebih 45 sampai 60 menit, saya coba untuk merangkumkan bagi kita semua secara komprehensif. Jadi mudah-mudahan Bapak dapatkan inti dari salah satu bagi kepada Bu. Nanti kalau butuh detail lagi. Nah, jadi sebenarnya dalam hari ini ada beberapa agenda yang saya bisa sampaikan. Yang pertama adalah kenapa menggunakan the big six atau 6 besar, 6 tahapan sebagai salah satu model literasi informasi. Kita akan melihatnya sebentar lagi. Kemudian apa saja six, kemudian contoh kegiatannya, dan yang terakhir itu adalah penjelasan mengenai tahapan dalam ini hari ini secara detail satu persatu ya, Bapak Ibu. Nah, kalau saya tampilkan ini, kira-kira nih Bapak Ibu, sebenarnya teknologi yang ada di depan kita sebuah kutukan gitu ya. Nah, wah, berat banget ya bahasanya kok disebut kutukan begitu ya, atau berkah. Nah, seperti yang kita ketahui, teknologi itu bisa membawa kepada kiri dan ekstrim kanan. Yang pertama adalah teknologi itu bisa mempermudah kehidupan kita, tapi di sisi untuk beberapa orang teknologi itu malah buat orang semakin malas. Jadi bahkan dulu saya mengambil contoh Albert Einstein ya, karena saya latar belakangnya dari sains, dia sudah meramalkan bahwa akan tiba harinya bahwa nanti teknologi itu akan melampaui kita manusia gitu ya. Nah, oleh karena itu keberadaan teknologi itu benarnya menimbulkan banyak masalah yang hari ini akan menyampaikan masalah besar kepada semua. Masalah yang pertama adalah terjadinya limpah ruah informasi. Nah, ini saya ambil dari seorang dia dulu adalah Google. Zaman dulu 2003 itu ada sekitar 5 informasi yang diciptakan. Ya, jadi perbandingannya dari zaman dulu sampai tahun 2003 ada 5 exabit. Nah, 5 exabit itu di zaman sekarang itu diciptakan dalam 2 hari saja. Jadi banyak itulah gambaran informasi yang sekarang kita. Nah,
Mereka berkata bahwa mendapatkan informasi di zaman sekarang itu dari internet itu seperti kita minum air dari fire hydrant gitu ya, dari tempat pemadam sumber airnya pemadam, bukannya kita jadi enak minumnya gitu ya, tapi malah terlalu berlebih. 93 menggunakan internet sebagai sumber informasi untuk mengerjakan tugas. 83,2% juga menggunakan sosial media sebagai informasi untuk menyebar tadi. Ternyata limpah ruah informasi itu bisa mengakibat frustasi, stres, dan kesal. Jangankan anak-anak ya, Bapak Ibu ya. Pun kadang kalau misalnya belakangan nih saya menerima banyak informasi tentang COVID-19 ini. Rasanya saya nggak tahu lagi mana yang benar, ada rasa frustasi, kesal, baca lagi untuk apakah akurat digunakan. Jadi dari sekian banyak orang yang akses informasi tersebut, jadi hanya sekitar 34% yang mencari tahu apakah informasi akurat atau tidak. Dan kemudian 67,8% menyatakan dirinya kekurangan waktu untuk menyelesaikan tugas dengan baik. Dan 70,6% mengatakan bahwa tetap melogi sumber informasi yang kita sekarang akses dari internet lalu membawa kepada dampak yang positif kalau kita tidak bisa memanfaatkannya dengan baik. Kemudian masalah yang kedua terletak di media sosial. Dalam 60 detik saya berbicara, telah ada 168 juta surat email dikirim, ada 6.600 gambar yang ada video yang diunggah ke dalam YouTube, 695.000 status diupdate, 79.364 postingan di wall, 510.040 komentar di publish di Facebook, dan seterusnya yang Bapak baca yang terbentuk terciptakan ya, traffic di dalam arus Nah, akibat itu makin ini saya mengambil dari survei yang di tahun bilang kayaknya Sebentar. gitu ya. Sudah. Boleh dilanjut, Bu. Oke. Baik. Ya, ternyata 3 besar isu hoax paling banyak itu dikontribusikan dari bidang sosial politik, SARA, serta kesehatan. Dan sisanya mengikuti sesuai dengan survei yang coba informasi yang orang yang banyak sekali sekarang ada itu hoax saya dapat di SMS gitu. Yakinkan karena ada logo Bank Indonesia dikatakan biasa berusaha untuk dan terburu-buru untuk mengkliknya terjebak dalam itu membawa saya kepada penipuan begitu ya. Nah, mengapa hal ini bisa terjadi? Masalah yang saya sampaikan tadi. Karena ditemukan ternyata orang Indonesia itu rata-rata itu membaca buku perharinya itu kurang dari 1 jam. Hanya kira-kira menghabiskan 39 menit dan hanya membaca 3 sampai 4 kali per. Nah, coba Bapak Ibu bayangkan ya, begitu baca tapi kita terlalu enggan untuk membaca, informasi itu akurat atau tidak. Nah, berarti kita sebenarnya sudah bisa membayangkan berapa banyak informasi yang mungkin tidak benar sedang beredar di luar sana. Ya. Bahkan di dalam ranking dunia, tingkat literasi Indonesia itu ada di peringkat 60, di bawah tingkat literasi Afrika Selatan.
gitu ya. Jadi mungkin Bisa, tapi suaranya putus-putus. Oh, ini ya, kita atau murid-murid kita kurang banyak membaca. Bagaimana, apakah ada kendala di suara saya? Apakah terlalu cepat? Sebentar Bu, Ya. nggak terlalu cepat. Bu Indira tolong di mute dulu semuanya. Masih ada suara yang masuk. Tuh, ini muter-muter lemot kan jaringannya. Oke, sudah bisa dilanjut, silakan. Sudah. Bu Bella. Oke, masalah yang ketiga adalah terletak di perbedaan generasi, yaitu orang teknologi menyebutnya ada dua golongan pengguna informasi digital sekarang. Yang pertama digital native, yang kedua adalah digital imigran. Siapa itu digital imigran? Digital imigran itu adalah orang-orang yang sebagian besar hadir saat ini, ya, atau lebih tepatnya saya bilang yang lahir sebelum 1985. Jadi kita ini orang-orang pendatang ke dalam dunia digital, gitu. Nah, saya mau kasih Bapak Ibu waktu 1 menit saja untuk melihat nih, kira-kira mana yang lebih nyaman untuk Bapak Ibu? Yang sebelah kiri atau yang sebelah kanan? SMS atau Twitter atau Drive? Email atau Facebook? Diary atau Instagram? Ruang kelas secara nyata atau Edo atau sistem pembelajaran virtual? Papan tulis atau PowerPoint? TV atau YouTube? Bioskop atau Netflix? Kalau kebanyakan jawaban Bapak Ibu jatuh di dalam ranah sebelah kiri, itu adalah sebuah konfirmasi bahwa kita memang adalah pendatang di dalam dunia digital ini, dan banyak hal yang masih kita perlu pelajari tentang dunia digital. Nah, sementara itu, siapakah digital native itu? Digital native itu lahir ya selama atau sesudah masa era digital ada. Berarti itu sekitar di atas tahun 90-an ke atas, yaitu kebanyakan murid-murid kita dan anak-anak kita yang sekarang ya. Mereka itu lebih intuitif, lebih senang bekerja di dalam berpartisipasi, sangat mudah untuk multitasking. Multitasking itu artinya mengerjakan tugas dalam waktu banyak tugas dalam waktu yang bersamaan, dan sangat tepat sekali mengganti tugas. Jadi anak-anak zaman sekarang atau digital native itu tidak betah untuk ada fokus di dalam satu tugas dalam waktu yang lama. Mereka itu pengennya segera pindah. Ya, bahkan di salah satu penelitian yang saya baca bahwa sebenarnya kemampuan konsentrasi anak secara penuh itu di zaman sekarang itu ada di 8 sampai 10 detik. Ya, jadi coba Bapak Ibu bayangkan kenapa itu bisa terjadi, karena mereka itu sudah sangat mencemplungkan diri di dalam digital tersebut. Bukan karena kemauan mereka, tapi karena lingkungan sudah membentuk mereka seperti itu. Nah, tetapi yang harus kita ingat juga, digital native itu bukan berarti mereka ahli di dalam kemampuan teknologi ataupun lebih lanjutnya literasi teknologi, gitu ya. Kemampuan mereka mengkomputasi juga tidak lebih baik daripada anak-anak sebelumnya. Nah, oleh karena itu, makin memastikan bahwa kita itu harus membantu anak-anak digital native ini dan kita sendiri untuk bisa menjadi orang yang melek literasi informasi, melek menggunakan teknologi, melek menggunakan internet. Nah, bagaimana caranya? Inilah salah satu kerangka yang saya ambil untuk membantu kita untuk memilah-milah informasi tersebut, untuk membuat kita menjadi melek literasi informasi, untuk membuat kita bisa meneliti lebih dalam lagi setiap informasi yang kita dapatkan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Sebagai informasi Bapak Ibu saja, pendekatan The Big Six ini sebenarnya asalnya itu dari salah satu model pembelajaran yang pernah diajukan oleh salah satu ahli. Jadi ini aslinya sebenarnya model pembelajaran yang dipakai guru di dalam kelas, Bapak Ibu. Tetapi setelah melakukan banyak penelitian, The Big Six ini bisa digunakan sebagai salah satu kerangka bagi kita untuk melatih kemampuan literasi informasi kita. Apa saja langkah-langkah yang ada di dalam The Big Six itu, ya? Ya. Nah,
langkah-langkah yang ada di dalam The Big Six itu ada 6. Yang pertama adalah task definition. Nanti saya memberikan terjemahan dalam bahasa Indonesia-nya. Yang kedua adalah info seeking strategies atau strategi untuk mencari informasi. Kalau yang pertama tadi untuk merumuskan masalah. Yang ketiga, location dan akses, kemampuan untuk mencari sumber yang relevan. Yang keempat adalah kemampuan untuk menggunakan informasi dengan baik. Yang kelima, kemampuan untuk tesis, mengambil satu keputusan. Yang keenam adalah evaluasi, baik itu proses maupun prosesnya. Nah, kembali lagi. Nah, model literasi ini, The Big Six ini, dapat diterapkan pada semua mata pelajaran dengan siswa pada kelompok umur manapun dan pada semua jenjang kelas, dimulai ya, pelajarnya, universitas dan dewasa. Kan model literasi ini. Big Six ini tidak hanya untuk bagi anak-anak, karena literatur asal-usulnya untuk digunakan belajaran bagi anak-anak kelas sampai kelas 6 dalam perkembangannya yang fleksibel dan dapat digunakan pada situasi informasi pun, bahkan pada hari seperti mau tahun, apa yang akan di anak-anak remaja mencari seorang menyukaimu atau tidak, nah, kita bisa menggunakan langkah-langkah di dalam The Big Six ini. Pilih universitas yang akan dituju atau pekerjaan apapun untuk membantu kita ambil sebuah keputusan. Nah, keterampilan hal teknologi terkini selalu bermanfaat dalam proses moderasi informasi. Jadi tahapan The Big Six itu atau keterampilan kita dalam mengatasikan teknologi sangat bermanfaat, sehingga itu akan membantu kita meningkatkan informasi kita terhadap The Big Six sangat dan cukup, hanya sangat menganjurkan untuk kita bisa melatih kebiasaan kita dalam setiap mencoba untuk mencari tahu kebenaran sebuah informasi atau memutuskan suatu permasalahan, jawaban atas satu permasalahan, ada 6 tahapan yang kita lakukan. Mungkin kalau kita sekarang kayak banyak sekali, tetapi kita sudah melakukan menerus saat sebenarnya ketika memutuskan sesuatu, sebenarnya kita sudah melakukan atau Pak Ibu sudah itu, tetapi tidak akan berikan waktu kepada Pak Ibu untuk membaca kurang lebih 2 menit ya. Melihat mana fix ini di dalam masing-masing jenjang atau menit lagi bisa membaca. Mungkin kalau tadi baru ada pertanyaan bisa langsung diketik chat saja ya sambil menunggu teman-teman yang lain sudah selesai membaca pertanyaan bisa langsung ketikkan nanti Bu Ida. Oke, Pak Ibu masing-masing setiap tahapan ini kita akan melihat satu dalam bagiannya. Yang pertama adalah mau untuk Bu Indi misalnya, itu pertanyaannya ya. Nah, saya ada beberapa strategi bisa kita gunakan untuk menganalisis kebutuhan informasi. Pertama, menggunakan mind map. Jadi mind map sekarang tersedia dalam bentuk online, ada mind map, Google, Mindly. Nanti kalau Ibu atau Bapak ingin belajar satu-satu, saya bersedia untuk membantu Bapak Ibu ya, tapi mungkin kalau untuk sekarang waktunya kurang cukup gitu ya. Jadi yang berikutnya adalah topik, tetapkan ada yang sudah perlu, what, how, dan learn. Gitu ya. Tetapkan kata kunci. Jadi saya mau membeli hadiah untuk Bu Indi. Nah, itu topik besar. Ya, jadi saya brainstorm, Bu Indi itu sukanya apa? Jadi itu ulang tahunnya kapan? Nah, gitu kan. Apa yang lagi dibutuhkan Bu Indi? Nah, itu adalah tahapan yang muncul terjadi di dalam proses Big Six yang pertama. Kemudian, ini dia latihan yang bisa kita lakukan. Misalnya saya topiknya sudah membeli hadiah untuk Bu Indi. Ini misalnya hantu, kebutuhan itu sebagai nocturne. Ini kata kuncinya. Tentunya kamu mau tahu, kenal,
habitat, makanan, ekologi, ya. Nah, itu adalah tahapan yang pertama. Tahapan kedua adalah strategi untuk mencari informasi. Dan mana informasi harus merumuskan strategi pencarian informasi. Bagaimana kita caranya mau mencari informasi? Apakah kita menggunakan buku? Apakah mau pakai ensiklopedia atau kamus? Apakah kita mau pakai website? Mau pakai YouTube? Ya, kita tuliskan sebanyak mungkin sesuai dengan kebutuhan informasi kita. Sesudah itu, tahapan ketiga adalah location and access, yaitu mencari dan bertanya kepada diri kita, di mana saya akan mendapatkan sumber yang terbaik, bagaimana saya akan mengakses sumber tersebut. Nah, di sini saya memberikan kepada kita beberapa strategi atau search engine yang bisa kita gunakan untuk mencari sumber informasi mengenai topik tertentu. Untuk anak TK sampai saji mesin pencarian anak, sementara untuk anak-anak lebih besar atau kita, itu kita menggunakan Google Search. Saya mau kasih tunjuk dulu kepada Pak Ibu semua, cara memaksimalkan penggunaan Google Search itu ada yang disebut dengan Boolean. Boolean itu adalah menggunakan kata and, or, atau not, atau menggunakan sintaks. Bentar saya akan demonstrasikan untuk Bapak Ibu ya. Saya stop sharing dulu, saya ganti ke screen dulu. Nah, sambil menunggu, hal berikutnya kita bisa menelusuri dan mengakses sumber informasi secara online. Sekarang sudah banyak sekali. Indonesia sudah sangat melengkapi kita dengan begitu luar biasanya, begitu banyaknya artikel gratis dan e-book gratis untuk sekolah, bahkan untuk kita. Itu bisa bentar. Ya, masih sambil menunggu, ada buku sekolah digital.com, kita bisa juga digital atau karena sekarang kan sudah ada PSBB, sangat tidak memungkinkan untuk kita pergi ke apa namanya langsung pustakaannya gitu ya. Kita bisa cara saja. Nah, saya mau bantu untuk memberikan kepada Bapak, apakah Google Search saya terlihat, Bu Indi atau Bu Ara? Terlihat, Oke, terlihat Mbak. terlihat ya. Nah, kadang kalau kita mau terlihat, mau search di Google kita cari kata kuncinya saja ya. Tetapi sebenarnya Google itu menyediakan kode daftarnya, nanti saya juga bisa bagikan untuk mempermudah kita menyamasi. Misalnya cari artikel mengenai model pembelajaran, tapi saya buka hanya yang PDF saja. Maka saya akan ketik artikelnya. Maaf ya kalau tadi suaranya agak terjaringan, apakah lancar? Masih lancar, bisa dilanjut Lancar ya. Nah, saya mau mencari saya mau mencari artikel model pembelajaran tapi tipenya hanya yang PDF saja. Jadi saya akan tambahkan satu sintaks namanya file type tik 2 PDF. Maka di sini yang akan muncul semua yang bentuknya PDF saja Bapak Ibu. Jadi sudah mempersingkat waktu kita gitu ya. PDF. Misalnya saya butuhnya PPT ini PowerPoint karena saya mau kasih PowerPoint jadi saya butuh lihat PowerPoint aja. Ya udah kita ganti file type-nya jadi PPT. Maka yang muncul hanya PowerPoint saja. Inilah yang disebut dengan sintaks. Nah, kalau Boolean itu gunakan kata hubung, how, dan tidak. Gitu ya. Jadi saya mencari model dan metode. Maksud tulis model and dia akan melakukan ini, kita apa saja. Nah, jadi akan muncul semua model, model, dan metode. Model, di sini ada metode atau model. Gitu. Nah, ada beberapa listnya, sekali lagi nanti saya bisa bagikan kepada Bapak Ibu, gitu ya. Nah, saya kembali lagi, itu ada maksimal punya. Bisa juga beberapa sumber ini adalah sumber kursus yang pada anak sedang mengadakan pembelajaran secara model dan ini kan akademik ini untuk anak ini
untuk MPS dan ada beberapa yang lain, sumber informasi yang lain. Nah, di dalam kita akses sumber informasi, ada hal yang bisa kita lakukan. Ya, kita menggunakan W1H, kenal sekali di tadi metode mind map, kemudian teknik baca skimming, teknik atau scanning, dan antara skimming dan scanning. Latihannya saya saja, waktu kita terbatas. Yang berikutnya adalah tahapan use of information. Itu kita mengekstraksi yang kita dapat. Kita punya banyak sekali informasi cara kita menggunakan. Beberapa tampilan yang kita butuhkan. Yang pertama adalah kita menyeleksi kredibilitas informasi, yaitu menghindari hoax, bias, informasi yang tidak valid dan tidak akurat. Kita harus memiliki keterampilan membedakan fakta, pernyataan, dan opini. Yang ketiga, mampu membuat benar langsung pada daftar pustaka. Kita semua saat ini ada beberapa situs yang disediakan kita mengecek kebenaran berita yang kita dapatkan atau yang kita dapatkan di tahapan sebelumnya. Pertama cek fakta.com, kemudian cek fakta liputan 6, cek fakta.tempo.co, dan yang terakhir bisa cek foto menggunakan Google. Nah, Google juga sekarang sudah menyajikan aplikasi atau bantuan atau platform namanya Google Lens ya, jadi itu bisa membantu kita juga. Nah, ini adalah ciri-ciri hoax Bapak Ibu. Pertama, judulnya itu biasanya heboh. Ya, cara mujarab menangkalnya, isinya tidak referensinya, banyak kesalahan ketik, tidak dipublikasi oleh media mainstream, biasanya minta terus menyerang institusi terkenal dan gitu ya. Sekarang lagi banyak tuh sharing dari guru UG gitu, tentang obat paling mujarab menangkal COVID. Nah, itu biasanya tuh hoax itu. Karena itu adalah ciri-ciri hoax yang biasanya muncul. Nah, kalau misalnya kita mau mengevaluasi website, juga bisa kita lakukan. Apakah website yang kita ambil ini kredibel atau tidak, gitu ya. Pertama, harus ada akuntansinya. Kedua, dalam website jelas pembiasanya jelas. Nah, itu artinya website tersebut cukup kredibel. Bapak Ibu ambil websitenya objektif, tidak bias syarat, gender, non-komersial, dan juga satir. Current, up to date, bisa dicek di last update-nya atau cek publikasi terakhirnya tahun berapa. Kalau udah tahun 2000 berarti itu udah lama nggak dipakai. Berarti terakhir kali dia misalnya menerbitkan artikel itu tahun 2000, berarti itu bisa kita ragukan ke tahannya ya. Itu adalah latihnya. Yang langkah yang berikut dua terakhir ini yaitu adalah sintesis. Sintesis itu artinya mengkonstruk, artinya membangun atau membuat, menciptakan produk berdasarkan informasi yang kita punya, gitu ya. Nah, untuk mensintesis informasi banyak sekali alat bantu kan. Untuk menggambar kita bisa menggunakan alat bantu seperti Google sedang kita pelajari di batch T6 batch 6 ini. Kemudiin yang kita pakai ya itu juga sebenarnya bisa dibuat untuk membuat infografis atau poster. Google PowerPoint, ada Powtoon, Image, Haiku-Deck, anti plagiarism. Ini untuk membantu kita kalau kita mau menuliskan artikel untuk cek apakah artikel kita itu sudah aman, artikel kita tidak masuk ke dalam kategori plagiat, bisa di website ini. Kalau terakhir ini Turnitin ini itu biasanya berbayar. Jadi biasanya saya pakai Grammarly juga biasanya berbayar juga, tapi bisa batasan berapa kata kita bisa pakai. Yang terakhir pembuatan citasi. Jadi sekarang dengan kemajuan teknologi untuk membuat daftar pustaka itu kita gunakan kita bisa menggunakan website ini bipme.org atau Mendeley. Jadi kita ketik saja ISBN-nya buku itu atau misalnya judul artikelnya, nanti dia akan langsung daftar pustaka atau citasi yang bisa kita langsung ini pembuatan citasi berbasis sekolah
masih beda-beda. Dulu saya kuliah itu saya pakai APA, S2 saya pakai Chicago, jadi tergantung kebutuhan di institusi kita Mas. Ini contohnya, jadi nanti kalau Bapak Ibu generate secara otomatis di BIP.me tadi, nanti dia akan langsung keluar seperti ini. Dia akan tanya kita mau versi yang apa. Nanti dia akan langsung ini kan. Yang terakhir adalah evaluasi. Nah, evaluasi itu ya namanya evaluasi itu untuk melihat kualitas dari hasil kualitas jawaban kita. Kalau misalnya itu konteksnya ruang kelas, kita bisa menggunakan rubrik. Website ini bisa Bapak Ibu pakai untuk membuat rubrik secara otomatis. Jadi Bapak Ibu tulis saja kriterianya apa saja, nanti dia akan langsung generate secara otomatis. Evaluasi produk itu biasa dilakukan menggunakan rubrik penilaian tugas tadi. Di proses itu dijawab apakah Anda puas dengan proses yang telah diselesaikan, kita harus melakukannya di bagian mana proses tersebut yang akan lebih baik, proses yang sudah dilakukan, mana balik dan apa strategi Anda untuk mempermudah bagian ini. Jadi tahapan F itu udah tahap terakhir ya, untuk melihat proses atau perubahan. Begitu Bapak Ibu, jadi 6 tahapan di dalam The Big Six ini yang kita bisa latih pelan-pelan gitu ya. Mungkin latih dari yang tadi yang paling gampang untuk kita latih, strategi pencarian informasi, memaksimalkan penggunaan search engine Google kita. Nanti saya bisa membantu Bapak Ibu kepada tahapan misalnya saya saja, atau nanti kalau saya memberikan sesi pelatihan mungkin yang lebih panjang, kita bisa sambil latihan. Saya ingin berhenti di ini, ingin menutup dengan menggunakan kutipan dari Jimmy Wales. Dia adalah founder dari Wikipedia kalau tidak salah ya. Katakan kita sebenarnya masih berada di tahapan paling awal dalam penggunaan internet. Marilah kita gunakan internet tersebut secara bijak. Demikian pemaparan materi dari saya. Terima kasih untuk kesediaan waktu Bapak dan Ibu. Selanjutnya kita akan masuk ke dalam sesi tanya jawab. Saya berikan kembali waktu dan tempat kepada Bu Indi. Silakan Bu Indi. Bu Ara, silakan. Bu Ara, maaf. Apakah suara saya terdengar? Terdengar Bu Ara. Terdengar. Alhamdulillah. Terima kasih materi yang sangat menarik dari Ibu Isabella Natitupulu. Dan seperti dugaan kita sebelumnya ya, materi ini memang benar-benar sangat menarik. Dan sampai tidak terasa, waktunya sudah hampir habis dan itu daya tarik materinya masih sangat menghipnotis kita nih, sepertinya begitu ya Bu Indira, Bu Bella. Dan ya memang ini tidak cukup untuk waktu yang 45 menit dan tadi sudah dipaparkan dengan singkat, jelas, dan mungkin ini saatnya untuk menggali lebih jauh materi yang sudah diberikan. Monggo buat para partisipan yang sudah hadir di sini yang ingin mengajukan pertanyaan, karena memang berarti kalau bisa saya simpulkan, ternyata kondisi saat ini di meleknya dunia informasi itu kita masih di dalam tahap usia dini gitu ya. Belum internet yang sesungguhnya gitu. Begitu ya Bu Bella? Betul Bu, kita belum banyak memaksimalkan sebenarnya. Iya, dan itu pun saat ini saya sudah sangat terkejut dengan kemajuan-kemajuan dunia informasi sekarang. Dan mungkin karena kita termasuk golongan yang imigran tadi ya. yang masih mungkin juga karena budaya di Indonesia bahwa kita itu lebih berbudaya, lebih menyukai visual ya Bu Bella ya. Jadi peralihan antara dunia yang sekarang itu untuk dibawa ke dunia yang sekarang ini, ternyata kita juga masih memilih internet yang bervisual.
ketimbang yang berupa tulisan seperti itu. Yang saya tangkap seperti itu. Dan ini apakah sudah ada pertanyaan? Monggo atau bisa diklik lambaikan tangan saja supaya nanti mic-nya bisa diberikan begitu ya Bu Indira. Ya, Iya, boleh Bu. itu Pak Iman sepertinya angkat tangan. Oke, Pak Iman, Pak angkat Iman tangan. mana? Pak Iman, serahkan itunya, buka mic-nya. Oke. Halo Pak Iman, Selamat, silakan. selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Ini tadi saya juga sudah ngirim SMS ke Bu Lara di chat. Ya. Mungkin ada pertanyaannya Bu. Iya, mana? Pribadi. Iya. Oke. Nah, Saya jadi buka dua ini soal. Boleh diajukan langsung ke Bu Bella, Pak? Oke, Disampaikan siap. langsung. Oke, siap. Ibu Bella, selamat siang Bu Bella. Ya, selamat siang Pak Iman. Oke, terima kasih sekali. Saya sangat tertarik berkaitan dengan citasi karena rata-rata kita yang kita lakukan untuk citasi itu pasti pada kurang. Kalau saya merasa karena saya juga kan baru dari dunia pendidikan, apa sih yang kita lakukan, budaya apa saja yang harus kita perlakukan untuk mengembangkan citasi itu? Mungkin saja Bu. Terima kasih. Ya. Terima kasih Pak Iman. Kalau saya bisa kalimatkan lagi, ini maksudnya apakah kalau kita mau mengutip teori seseorang begitu ya, dan dimasukkan ke dalam tulisan kita, begitukah? Ya Bu, karena jarang kita untuk citasi itu izin Bu bisa melakukan sesuatu yang baik juga. Iya. Kadang kita asal ngomong gitu kan, sedangkan kita budaya kita kurang itu aja. Iya. Izin Bu. Ya, terima kasih Pak Iman. Nah, biasanya yang saya lakukan untuk melakukan citasi yang baik itu adalah sebenarnya kita sudah melakukan tahapan yang baik gitu ya. Kita mencari, misalnya kita ingin mencari definisi tentang teori tertentu, kemudian kita mencari informasi dari A, peneliti B, dan peneliti C. Nah, biasanya yang lewat di kita adalah bagian mensintesisnya, Pak Iman. Jadi seharusnya ketika kita mencoba untuk mensitasi, syaratnya itu yang pertama tentu harus ada lebih dari satu sumber, atau paling tidak 3 sumber lah. Paling 3 sumber itu sudah ideal, gitu ya. Jadi ambil 3 sumber dari peneliti A, peneliti B, peneliti C. Kemudian itu kita gabungkan atau kita sintesis menjadi satu bagian besar yang kita pakai menggunakan pengalimatan kita sendiri gitu. Jadi jangan pernah kita ketika kita ingin mencari teori atau definisi tentang sesuatu, itu kita hanya berpatokan pada satu peneliti, itu yang pertama. Carilah lebih dari satu peneliti, 3 paling baik. Kemudian sesudah kita mencari informasi dari 3 peneliti atau 3 sumber, kita sintesis atau kita gabungkan menjadi satu paragraf atau satu pengalimatan. Nah, itu yang dikatakan sebagai citasi yang tepat, sehingga kita akan terhindar dari yang namanya plagiarisme. Nah, tetapi ketika kita sudah mensintesis itu, jangan lupa kita juga masukkan sumber dari ketiga orang tersebut. Begitu kira-kira Pak Iman. Menjawabkah? Mana Pak Iman? Apakah cukup puas dengan jawaban Bu Bella atau sudah cukup puas? Sudah cukup puas ya. Ya, sepertinya kita bisa membuka pertanyaan baru. Monggo buat partisipan yang lain yang ingin menanyakan kepada Bu Bella. Atau mungkin ada kendala jaringan kali ya? Intinya Pak Iman, kalau kita mau cite itu ya, citasi orang itu jangan lupa tuliskan sumbernya aja. Iya. Iya, seperti yang kita tahu dunia plagiat begitu marak ya, dan mungkin ini akan sangat merugikan buat penulis aslinya ya, begitu ya Bu Bella ya. Betul, betul. Apalagi ini kendala kalau saya kebetulan mengajar anak SMA, itu biasanya mereka ya entah karena keterbatasan atau kemalasan atau apapun motivasi di belakangnya itu langsung kutip gitu ya.
dari si A, si B, si C gitu, langsung comot. Nah, saya bersyukurnya ada teknologi ini, jadi Terputus-putus sepertinya Bu Bella. saya biasanya saya akan sudah terdengar? Ya, ini Terdengar, Bu. Ya, ya. Terdengar Saya- jelas. Silakan Bu Bella. Oke, saya akan upload untuk mengecek apakah bagian kalimat yang saya curigai itu sudah pernah ada di artikel sebelumnya, begitu. Jadi saya pakai Google Search aja, gitu. Jadi biasanya dia akan punya langsung kasih saran, oh ini 70% adalah kutipan dari orang lain gitu. Itu udah ketahuan tuh pasti plagiat. Nah gitu. Jadi itu cara mudahnya ya dari teknologi sekarang untuk membantu kita melihat apakah anak-anak kita melakukan kecurangan bentuk plagiarisme. Begitu Bu Ara? Boleh Boleh bertanya, Bu Bella? Ya. Boleh tanya ya, Bu Bella ya? Ya. Widira sebentar, Sudah ada. Widira. Sudah ada Baik. pertanyaan lagi saya bacakan. Silakan. Ini yang ditanyakan adalah belajar situasi apa yang perlu kita lakukan atau budaya apa yang kita lakukan dalam mungkin yang dimaksud terus dari situasi internet yang seperti sekarang ini dan dengan adanya the big six yang dipaparkan oleh Ibu Bella, kita jadi belajar mengantisipasinya seperti apa gitu kan, dan budaya apa yang harus kita lakukan dengan kondisi seperti ini. Ya, mungkin langkah awalnya itu adalah paling mudahnya dengan kondisi seperti ini adalah ketika kita mendapatkan informasi, kita jangan buru-buru percaya, jangan buru-buru langsung meneruskan kepada teman-teman kita, jangan di-forward gitu ya, tetapi kita bisa mencari tahu kebenarannya dulu, karena itu ada di dalam salah satu langkah tahapan Big Six yang ketiga tadi ya, locate and source gitu. Jadi cari tahu dulu kalau itu merupakan sebuah tulisan, kita bisa ketikkan di cekfakta.com gitu ya, kita mencari tahu, atau di cekliputan6.com untuk cari tahu itu hoax atau tidak. Kalau itu sifatnya tidak hoax dan Bapak Ibu rasa itu berguna untuk teman-teman, kalau teman-teman tahu, barulah kita teruskan gitu. Jadi mungkin itu yang paling cocok dengan kondisi yang seperti sekarang ya. Apalagi karena kita di rumah saja. Iya, betul, kehati-hatian. Apalagi karena kita di rumah saja, otomatis waktu kita dengan internet, dengan informasi itu jauh lebih banyak. Iya. Begitu Mungkin lebih sharing sebelum sharing ya. Iya, betul, sharing harus sebelum sharing. Ada pertanyaan lagi. Ini dari Bu Nur Aina. Bagaimana memotivasi siswa untuk meningkatkan literasi pada buku? Jadi ini lebih kekhawatiran ini Bu Bella. Jadi kita agak juga melihat tadi paparannya perbandingan manusia sekarang itu kalau baca nggak nyampe 1 jam, tapi kalau buka internet sampai berjam-jam begitu kan ya. Bagaimana nih memotivasi siswa untuk meningkatkan literasi pada buku? Karena sekarang lebih ke literasi digital yang menghipnotis mereka. Silakan Bu Bella. Ya, terima kasih Bu Ara dan Bu Nur Aina. Sebenarnya keadaan ini adalah sesuatu yang kita tidak bisa elakkan ya, bahwa anak-anak kita memang lahir sudah tenggelam di dalam literasi digital. Gitu. Nah, mungkin paradigma yang pertama yang harus kita pakai adalah sebenarnya mungkin ini maksudnya Bu Nur Aina buku secara fisik gitu ya Bu ya? Iya, betul. Betul ya. Betul. Sebenarnya kalau saya lebih concern-nya itu bukanlah baca buku secara fisik atau baca buku secara digital, tapi mereka baca tidak gitu. Jadi kalaupun mereka tenggelam di dalam digital mereka, kita juga harus bisa memastikan bahwa mereka membaca gitu, membaca hal-hal yang dia dapatkan gitu. Jadi sekarang fokus kita bukan hanya untuk menarik anak-anak untuk membaca buku secara fisik, karena buku-buku sekarang juga banyak versi digitalnya, bahkan buku-buku fisik juga sudah semakin kurang percetakannya. Tetapi bukan berarti kita tidak mendorong anak untuk membaca buku secara fisik, ya Bu ya.
Nah, yang biasanya saya lakukan, kalau untuk ini konteksnya adalah siswa, saya pada saat meminta mereka menulis sesuatu atau menjawab sesuatu, saya sudah berikan batasan. Saya bilang, saya mau sumber dari buku itu paling tidak 2. Gitu. Dan bagaimana saya tahu dia baca bukunya, saya minta dia mencantumkan ISBN-nya juga, atau penerbitnya, atau tahun terbitnya, gitu. Nah, tapi saya juga tidak kemudian menutup bahwa mereka tidak boleh mengambil sumber secara digital gitu, karena itu memang sudah ada di sekeliling mereka. Kita nggak bisa membatasi mereka juga. Yang kita perlu lakukan berdamai dengan kondisi tersebut, gitu ya. Tapi kita mengelola bagaimana mereka bisa memiliki atau literasi secara literasi digital maupun literasi pada buku tersebut. Begitu Bu Ara. Oke, sangat jelas. Mungkin ini lebih rasa apa ya, kekhawatiran ya, karena mungkin kita tidak bisa memungkiri juga bahwa dunia anak-anak yang sekarang itu sudah dibentuk dengan lingkungan literasi informasi digital gitu ya Bu ya. Betul, Hanya Bu, betul. bagi kita yang lahir sebelum 85, kita yang masih harus beradaptasi bagaimana sebuah informasi itu bisa digali dari dunia digital. Bagaimana Bu Nur Aina? Apakah masih memantau, masih mendengarkan suara Bu Bella? Boleh dibuka mic-nya Bu Indira? Ya, Untuk Bu Nur. oke. Terima kasih. Yang saya maksudkan bukan hanya literasi baca buku ya, tapi buku digital juga termasuk. Itu pengalaman ya banyaknya anak daftar pustakanya rata-rata HTTP dan www gitu. Rata-rata untuk buku sangat jarang gitu. Contohnya misalnya laporan praktikum. Kebetulan saya guru biologi. Jadi rata-rata yang mereka ambil adalah website. Gitu. Jadi bukan kalau saya tidak membatasi apakah itu bukunya digital atau buku fisik gitu, sebenarnya gitu. Mungkin trik dari Bu Bella yang mencantumkan ISBN akan saya pergunakan. Terima kasih Bu Bella. Sama-sama Bu. Mungkin saya tambahkan sedikit ya Bu Ara ya. Iya. Iya silakan Bu Bella. Untuk kegelisahan Bu Nur Aina, saya juga pernah merasakannya Bu, karena saya juga kita itu pasti lagi praktikum tuh Bu ya, lagi susun laporan. Betul. Nah, saya biasanya kepada mereka saya katakan ada yang sudah saya batasi. Jadi tadi website yang saya sudah sampaikan di awal Bu, websitenya haruslah kredibel. Jadi saya minta mereka untuk melihat, kamu cek di dalam website itu ada about-nya, ada update-nya, ada jadi ada elemen-elemen itu kamu sudah harus pastikan itu ada atau tidak. Kalau itu tidak ada ketika saya periksa, saya tidak akan menganggap itu sebagai sumber yang saya akan hitung. Itu saya katakan. Terus yang kedua, saya memang tidak menyarankan mereka memasukkan website, tapi lebih kepada artikel atau jurnal. Jadi saya minta mereka untuk tulis nomor seri jurnal biasanya ya Bu ya, nomor seri jurnal atau artikel begitu. Iya. Jadi kriterianya itu kita set lebih banyak lagi dan detail untuk mereka. Jadi ke prasyarat yang di aturan main membuat laporan ya Bu ya, lebih cenderung Betul, ke sana. betul. Itu saya di item dasar teori itu saya katakan minimal 5 sumber yang terdiri dari, nah itu saya detailkan di situ. Oke, terima kasih Bu Bella. Sama-sama Bu. Alhamdulillah, mudah-mudahan jawabannya bisa memuaskan Ibu Nur Aini ya. Karena waktu sudah jam 11.30, sesi kita sudah waktunya harus diakhiri, maka kita akan tutup aja Bu Isabella Napitri. Terima kasih atas materi yang sudah diberikan. Saya yakin ini akan sangat bermanfaat bagi kita semua, khususnya untuk para guru yang berkecimpung di dunia pendidikan dalam menghadapi anak-anak kita nih yang memang sudah menceburkan diri, bahasanya Bu Bella, menceburkan diri dibentuk oleh lingkungan di dunia digital informasi ini. Dan yang paling penting adalah kita mencari informasi itu secara benar agar kita terhindar dari informasi-informasi yang salah, karena
seperti rantai yang tidak bisa diputuskan ya. Kalau begitu kita sudah salah di awal akan terus-terus sambung menyambung. Tapi jika informasi yang kita sampaikan itu adalah baik, insya Allah akan menjadi kebaikan bagi kita semua. Begitu teman-teman semua yang ada di sesi kegiatan virtual training Jawa Barat Jabat 6 yang tadi sudah menghadirkan Ibu Isabella Napitupulu dengan materi model digital literasi The Big Six, dan mudah-mudahan kita semua hari ini selalu dalam keadaan sehat, selalu tetap bersemangat di dalam kondisi bekerja di rumah dan berdiam diri di rumah. Mudah-mudahan semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mudah-mudahan kita bisa berhasil melalui pandemi COVID-19 ini dengan sesegera mungkin. Dan acara kita kembalikan lagi ke Bu Indira sebagai host di room meeting Webex ini. Kami persilakan Bu Indira. Iya, terima kasih Bu Ara. Terima kasih kepada Bu Bella sudah menyampaikan model literasi informasi The Big Six, dan terima kasih juga Bu Ara sebagai moderator sudah Mandu. halo Ya. ya. Ya, jadi terima kasih Bu Ara dan teman-teman semua para partisipan sudah bisa hadir ke sini. Terima kasih banyak. Kami mohon maaf jika ada kekurangan, dan jangan lupa jam 1:30 siang kita akan buka lagi sesi yang kedua kelas kita yang bertiga ini. Terima kasih semua, dan terutama Kak Ibnu sudah sangat membantu kami. Dari kami cukup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.